Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa alihi washabihi ajmain ambadu. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid-darin amin. Mari pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala Quran Al-Quran iku kitabun kitab anzalnahu kang nurunake ingsun kitab mubarakun kang den akeh barokahe musaddiqul ladzi kang benerake kitab bainayadai ing dalem sadurunge kitab sadurunge Al-Qur'an. Qabla ujan dalem qabla kutub nyamana kitab walitundira lan yen to meden-medeni sira. Ada yang baca waliyundira ya. Jadi Quran ya. Kita iklan tawaya ya atfuna atap alama nama manane barang qabla sadurunge tundira. Anzalna tegese nurnake ingsun Quran di barokati karena barokah watas diki lan menerake Allah di baniyadahi walitundira lan yen to meden-medeni drapen medeni sira bi kelawan Al-Qur'an. Umal qura sing diwedeni sapa umal qura ing ahli Mekah. Ini kan disebut umal qura, ibune desa, ibune daerah. Ya itu tafsirannya macam-macam. Mungkin ada yang mengatakan karena di situ awal ada bangunan, itu awal ada manusia. Ada yang mengatakan karena ada Ka'bah dan lain sebagainya. Itu hanya istilah. Waman haulaha lan waman lan wa haula iwa tengene umal qura. Ayalah makata teksala maka wasairon nasilan sekarang ini bermanusia. Waladinu tawaka yuminu kama sama aladina bila akhirat dan akhirat iku yuminuna iman sabalan bi kelawan kitab bikan Quran mam wahum utai aladina ala sholat dengan sholat iku yuhabiduna ngerekso sopo aladina ofan karoti min ikobia saking desane akhirat. Jadi kitab Al-Quran ini kan diturunkan di Mekah ya. Itu kan untuk menakut-nakuti, memberikan peringatan ya kepada orang Mekah. Khususnya ya sekarang ya tidak orang sana saja. Itu kan dulu awalnya kan sana yang tahu. Kemudian sekarang yang melebar kemana-mana, tidak hanya orang sana ya. Supaya orang tidak ya nabrak larangan yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dan yang jelas kita Al-Quran itu banyak barokahnya. Karena apa? Membaca saja dapat pahala. Itu kan kalau baca biasa kan nggak ada dapat pahala ya. Musaddiqul ladzi, yaitu sesuai sama dengan kitab yang dahulu tentang tauhid, tentang ketuhanan, podo gak beda. Ya mungkin syariatnya yang ada beda ya. Karena itu mungkin disesuaikan dengan keadaan manusia dan sebagainya. Tapi kalau tentang ketuhanan sama, kok ada yang beda ya aneh lucu itu kan ya. Dan orang-orang yang iman yang jelas ya, iman dengan akhirat, ya iman kepada Quran ya. Jadi di sini yaitu orang-orang yang menjaga sholat. Maksudnya di sini maksudnya orang yang iman kepada hari akhir, otomatis iman kepada kitab itu menafikan, menghilangkan orang yang tidak percaya kepada Nabi. Karena
umat-umat yang dahulu kan juga percaya kepada nabinya ya. Tapi ya gak percaya kepada Al-Quran ya. Karena apa? Ya karena kalau di Al-Quran banyak dijelaskan hubungan dengan duniawi ya. Seperti kalau di era sekarang kan tidak ada nabi. Kalau di era sekarang ya orang hubungannya dengan ya sama ya. Kedudukan, jabatan dan lain sebagainya. Pokoknya hubungan dengan duniawi itu tidak bisa lepas dari manusia walaupun sudah dijelaskan duniawi itu hanya sebentar ya. Tetapi ya karena manusia dibekali nafsu, nafsu itu kan bisa cinta dunia, bisa cinta akhirat, tergantung ya dibiasakan. Mulut saja kalau dibiasakan bicara baik ya bicara baik, kalau dibiasakan bicara jelek ya jelek ya. Mata kan juga begitu, biasakan melihat baik ya kalau melihat baik senang, melihat jelek tidak senang. Semuanya itu kan rata-rata tergantung kebiasaan, tergantung budaya. Seperti negara kita ini kan, misalkan orang banyak yang pejabat melakukan korupsi, ini kan sudah budaya yang biasa, dianggap itu hal yang lumrah, walaupun sejatinya juga melanggar aturan agama ya, tidak hanya aturan yang dibuat manusia, aturan yang dibuat oleh Allah dan Allah yang membuat manusia. Tapi manusianya menganggap itu karena apa? Ya karena utamanya cinta dunia. Walaupun sudah dijelaskan dunia ini hanya sebentar, tetapi sangat berapi-api cintanya kepada dunia. Bukan cinta tapi sekedarnya gitu, tapi seakan-akan semuanya ingin dimiliki. Ya gak masalah kalau kaya kemudian kekayaan diberikan kepada orang. Kalau kaya hanya untuk diri sendiri kan ya merugikan diri sendiri, apalagi nanti setelah meninggal dunia akan memberatkan hisabnya. Karena apa? Harta halal itu pasti dihisab. Kalau yang haram kan jadi siksa. Waman ora ana wong aila hadal wong suwi ora ana wong iku maujud adalam kang wendo miman saking wong mimang saking wong ibtarokan gawe-gawe soman Allah ikut akadi mengkoro. Tidak ada orang yang lebih dolim, yang lebih keji daripada orang yang mengaku-ngaku dia benar ya, mengada-adakan, tapi sejatinya itu dusta. Mengaku-ngaku di sini dijelaskan mengaku jadi nabi padahal ya tidak, mengaku-ngaku dapat wahyu padahal tidak ya. Itu kan kalau di era sekarang ya mengaku-ngaku ya ada mengaku-ngaku keturunan si A, mengaku-ngaku itu hubungannya kan dengan duniawi. Kalau nabi memang disuruh ngaku jadi nabi, tapi tidak ada hubungan dengan duniawi. Kalau mengaku-ngaku hubungan duniawi ya berarti pengakuannya itu kan nggak benar. Kalau ini kan malah dengan Allah ya, mengaku jadi nabi. Nabi kan yang menjadikan Allah, bukan manusia lain dengan status ulama. Memang status ulama warasatul anbiya, tapi yang memanggil kan orang lain kan ya. Dan ya makanya ulama ada yang baik, ada yang buruk. Karena nabi kan tidak ada, semua baik karena langsung dari Allah. Biti ainu biaya kelawan ngaku-ngaku sifatan walam yunabalan ora den dadeaken nabi man. Jadi mengaku jadi nabi tidak dijadikan nabi oleh Allah. Ya, kalau di era pemerintahan mungkin saja orang ini melakukan kudeta kemudian mengaku dia sebagai pemerintah yang sah, bisa saja. Itu kalau hubungan dengan dunia kekuasaan. Kalau di nabi tidak ada, nabi itu kemudian melawan yang lain menang dan tidak ada, karena kan yang mengangkat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibekali mukjizat kan gitu. Kalau utawa mujasaman uhya den wahyani sapa ilaya ingsun walam yukhalan den ilai mana apa sing suci nazalatum fil musailamatan. Jadi ini turun di orang mengatakan
dari Yaman, Al-Musailamah Al-Kadzab. Jadi dia pernah berkirim surat kepada Rasul, dia mengatakan dia juga jadi nabi karena ya melihat mungkin Nabi kok enak dikerubung wong ya, dihormati orang, dia mengatakan ya dia tokoh kan, bukan orang biasa menjadi nabi. Maka disebutkan di ayat ini sesuai dengan Ashabun Nuzul ini ya menceritakan itu. Kalau di era sekarang kan juga ada saja orang mengaku jadi nabi kan gitu ya. Wa mimman lan saking wong kala ngendik ngucap sapa man saunzilu bahkan nurunake ingsun mislama yang padane barang anjalakan nur masuk Allah. Ada orang mengatakan saya akan menurunkan sesuatu atau wahyu sesuai dengan yang diturunkan kepada Rasulullah. Nah, ini kan juga dusta kan, memang ada ini ya. Ada seorang sahabat yang sudah dipercaya untuk mencatat apa namanya wahyu salah satunya ya, kemudian dia murtad ya. Namanya nabi kan tidak tahu hati orang kan ya, mungkin orangnya pandai bisa nulis, disuruh mencatat, ternyata dia murtad ya. Kemudian lama-lama juga masih Islam tapi Islamnya sudah tidak benar kan gitu. Ini juga dikatakan di Al-Quran ini dia itu dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kategorinya dia munafik kan gitu. Jadi ya sekarang ya mungkin saja banyak, tapi kita tidak bisa langsung menuduh orang munafik. Karena apa? Ya karena kita kan bukan nabi. Menuduh orang munafik, jangan-jangan kita juga munafik sendiri kan gitu. Wa mutaiman qala iku al mustasiun kang kuyu qalu. Jasa peman launasau lamun karep ingsun lakuna moko mislamaing panen barang misalnya badan Quran. Ini kalau qalu ini berarti kan orang banyak ya. Mungkin ini dimasukkan orang ahli Mekah ya, bukan individu ya. Karena ditafsiri qalu. Walau taro lamun ira sapa ya Muhammad idzalimuna dalam ayat utawi wong dolim almat kuruna kang den sebut iku fi ghamaratil mauti endal misalkan maut asakal maut itu wal malakal utai malaikat iku bahas itu aidhim kang pira-pira beber tangane ilahi maring dolimun bidar mongko watati bilang iso ya kulo kali ngucap sapa malaikat lahu maring dolimun tak nipan krono mendak atau bengis krono ini kejam ya. Akhriju ngetono sapa sira ampusakum berapa awak sira motorok sira ilan mansul linak bidoha krono njaput ingsun ing ampus al yauma ing dalam dinane kiamat, maksud dinane sekarat tadi ya. Al yauma tuzauna ing dinane den wales atau di hari apa namanya dijabutnya roh. Tuzauna den wales sapa sira adzabal huni ing siksane nginakake hawane tegese nginakake bima kun seorang sapa sira takul ngucap sapa Allah wala haking salian hak. Ini ya seperti tadi ya, orang-orang yang mengaku dapat wahyu, mengaku bisa menurunkan seperti yang diturunkan kepada Rasulullah. Sama ya. Ini dijelaskan nanti pas dijabut ruhnya malah dibentak-bentak oleh malaikatnya, malaikat yang mencabut nyawa, malaikat Israel ya, keluarkan ruhnya gitu ya. Orang dalam keadaan sekarat saja teritanya sakit malah dibentak-bentak, berarti kan sakitnya malah double kan gitu. Yang biasa saja sakit, apalagi wis sakit malah dibentak-bentak ya. Tapi orang mengatakan begitu sejatinya tidak bisa, hanya dia mengatakan itu nanti saya akan menurunkan sesuai yang diturunkan kepada Muhammad, tapi sejatinya menghina. Kadang-kadang kan ada orang mengatakan begitu kayak ngenyek gitu ya, menghina, merendahkan yang dikatakan itu.
Kenapa? Mengapa kok sampai begitu malaikat tadi? Ya karena dia mengatakan ya yang salah dan langsung menyatakan itu langsung ditujukan kepada Allah, bukan kepada manusia. Misalkan saya akan menurut wahyu, wahyu kan langsung dari Allah. Wong manusia kok bisa mengatakan begitu kan gitu. Itu kan batil, tapi batilnya bukan kepada manusia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghina ini kan kalau di masa itu kan apalagi orang yang masuk Islam apa namanya? Ini kan perlu penguatan ya. Kalau tidak diberi penguatan orang masih banyak ragu dengan adanya berseliweran berita itu kan mungkin saja yang masuknya masih ragu-ragu kan balik kucing. Acanya Islam kembali murtad karena wow iki kan nabi kan gitu. Apalagi yang mengaku sana orangnya kaya punya dudukan dan sebagainya ini biasa kan mungkin saja begitu kan. Itu juga mempengaruhi keyakinan seorang ya tidak mudah kan untuk yakin melakukan di perubahan kan gitu. Wong perubahan suatu negara saja kadang-kadang ya kalau mungkin orang biasa orang rendahan ya masyarakat jelata gak begitu mas berubah masalah ikut sana ikut sini sepeda melarati. Bagi pengusaha kan kadang-kadang masih menunggu dan melihat kira-kira yang menguntungkan saya itu yang mana. Jadi dia mengikutnya berdasarkan menguntungkan bukan berdasarkan ini apa jenenge ideologi ya. Pokoknya sing untung sing di sing deloki gitu kan. Nah, kalau masyarakat biasa melok kono padha ae kene padha ae gak ada bedanya kan gitu. Bidawan nubuati kelawan ngaku jadi nabi. Wa ilhailan ngaku diberi wahyu ya. Tadi pan kali tadi ngaku jadi nabi, ngaku mendapatkan wahyu dari Allah tapi dusta. Ini kan tadi ya mudah mempengaruhi orang yang lugu, orang sing gak pateng ngerti kan dipengaruhi mudah kan. Wa kuntum lana sapa an ayati sang berayat Gusti Allah takbiruna gumedhe kabeh. Jadi karena dia itu sombong dengan ayat Allah, diberi ayat tidak malah mengikuti apa yang ada dia mau berpikir, tapi malah sombong menantang kan gitu. Makanya pas meninggal salah satunya siksanya dibentak-bentak oleh malaikat. Ya banyak lagi saksinya di akhirat langgeng kan orang-orang yang kafir itu. Ini pada waktu Umaratul maut, jadi pada waktu sakarat maut. Katakan bareng tegesi tumbung sapa sira ini masih pihak ayat wa jabula utajabula iku laro aita yak ini amron ing perkara fadian kang sangat alan turun tadi seandainya ini kan Rasulullah kan diberitahu kalau kamu nanti melihat di hari kiamat orang-orang yang dusta orang kafir sing ngomong saya naik dewi mencela apa namanya dosa kepada Allah kamu akan melihat bagaimana hebohnya yang dan sakitnya orang-orang tersebut kan gitu ya wis apa nama siksaannya berat wis ngomel-ngomel mungkin dan sebagainya kan gitu kalau dilihat kelihatan ya mungkin kayak menjadikan tapi kan ya menjengkelkan kan dulunya wa yuqalu lan ucapaken lahu maring zalimin itu isualing tentang laku jitumuna yaktine teko sapa sira ingsun furata kali jen munfarid ingkang an ali teng ali wal mali wal walati. Jadi ini ya kalau dengan orang kafir berarti ini ditunjukkan pada orang kafir nanti pada waktu datang kepada Allah itu proda tadi izin sendiri gak ada harta gak ada kerabat gak ada saudara dan sebagainya ya tidak hanya apa namanya orang kafir mungkin saja orang mukmin yang apa namanya yang banyak dosanya mungkin saja juga begitu ya tapi utamanya ini orang kafir karena apa amaliannya kan sudah tidak diperhitungkan ya hanya kalau di akhirat itu yang menemani kalau orang kan amalnya kalau amalnya bagus ya jadi teman ya jadi teman hidupnya bahagia gara-gara ya amalianya gitu kama kholakna kaya oleh dadi akhirnya sira awal amat kawitane. Jadi
Itu digambarkan oleh mufasir orang pada waktu bangun dari kubur. Pokoknya bangun mari mati ya, karena kalau ditaruh di tanah kan kubur, ada yang dibuang di laut kan meninggalnya di laut, ada yang macam-macam dibakar dan lain sebagainya. Ini kan ya pokoknya pas dihidupkan itu digambarkan bagaikan orang baru lahir. Baru lahir itu ya wis ya di situ bahkan gak bisa bicara, tapi mungkin ya besar ya, mungkin masa kecil. Tapi kan besar mungkin dewasa bisa lari, itu kan ceritanya dipanggil bisa datang. Kalau kecil kan belum bisa, baru lahir kan nggak bisa jalan ya. Itu ya pokoknya kayak wong lahir ya gambarani ya tidak persis. Kalau di dunia ini baru lahir ya sendiri, tapi kan ada yang nunggoni, ono kancani ibune, ono bidani di sana ya individu nafsi-nafsi sendiri-sendiri, tidak ada pikiran dengan orang lain. Ya orangnya karena apa? Ya karena ngurus awake yang mengena dirinya kan sangat berat, sangat heboh. Makanya gak sampai bisa melihat orang lain. Kalau di dunia ini mungkin saja pas ada gempa gitu ya. Kalau kita satu tempat sama-sama kena gempa bareng kan gak mungkin nolong yang lain. Mungkin yang dari lain baru nolong itu kan kira-kira begitu. Kira-kira kalau kita gambarkan di bumi ini ada musibah tapi bareng kan gak mungkin bareng kita nolong. Kita ya mencari keselamatan sendiri, baru setelah selamat baru kita menolong, ya kira-kira gitu. Dan di situ gambarannya setelah dihidupkan itu seperti orang yang baru dilahirkan. Kupatan kupatan tegesnya lumak kusikil tadi kakin kano. Alasnya urotan udo wah urlan tur gorong sunan ini kalau laki-laki ya. Jadi sikilnya gak ada alasnya, gak ada bajunya ya. Ini gambaran dari mufasir ya. Watarotung lani gak sama banakawan lam kapan apa yang diberikan oleh Allah, apa yang kita usahakan di dunia ini kita tinggalkan. Bigoi ikhtiar ya, kita meninggal itu kan sudah ketentuan, tidak bisa apa namanya setelah ikhtiar kan. Kita tinggal bigoi ikhtiar, kita tinggal ya. Kalau di dunia ini hartanya banyak, halal terus diamal-amalkan ya menyertai di sana. Kalau tidak begitu ya tidak ada gunanya ya tartum. Apa yang diperoleh di dunia ini ditinggal walaupun kita mencarinya bersusah payah. Ya karena tadi hubungannya dengan nafsu, karena diberi nafsu maka kita mau bersusah payah ya. Ya harusnya begitu ya. Kalau tidak diamalkan ya tidak ada begitu manfaatnya. Atau inakum teges paring ingsun Isra min amat yang propondo. Waro adurikum dalam pira-pira mburine sira. Fi dunya dan do bigari dia kansa. Yani itu ya sir tadi maksudnya ditinggal mas. Waro adurikum maksudnya bahwa ditinggal kan direken gitu kan. Wa yuqalu lahum main dolimun tau bang melamlakan. Diucapkan kepada orang dolim, orang kafir tadi menyala-nyalakan, membentak-bentak ya dengan kasar. Manaro orang ningali ingsun, nah aku saja supaya aku pro kang nusa alasan tekan. Aku lo gak ndelok yang bisa menolong kamu. Tadi yang kamu sembah ini kalau di tafsir ini asnam, kalau berhala ya. Kalau sekarang kan mungkin tidak berhala. Ya mungkin hal yang harta benda kan, yang di apa ya, hidupnya fokus dunia tok, tidak fokus ke akhir. Padahal fal akhir tuh khairul laka minal ula, akhirat itu lebih utama daripada yang awal ya. Tapi ya itu tadi lagi-lagi nafsu ini kan bagaikan anak kecil kan, biasai lapo, dibiasakan. Kalau sudah dibiasakan seneng A ya seneng A terus, nek dibiasakan seneng B ya seneng B. Kalau orang sudah dibiasakan mengaji ya seneng ngaji, nek dibiasakan fokus mulai pagi sampai malam ngurus harta benda ya ndak mau ya siku. Ya wis niku wis
Gak bisa dibantah, itulah ya nafsu itulah ya. Aladina tegesi berhala jam tekan nyono sapa sira anam saat ngene berhala. Aladina fikum dan sira ai fisika ibadah dalam amre ngakaki ibadah sira iku suraka pro sekuto lain menengko. Jadi ditanya, saya tidak melihat apa yang kamu sembah ya, yang kamu katakan sebagai sekutoni Allah, menyekutuki, menyamai Allah sebagai Tuhan, kan gak ada. Tapi sejatinya barangnya ada memang. Tapi ini kan hanya sifatnya apa ya, nyalahno kan gitu. Bukan barangnya ada terus dia tidak bisa melihat, memang ya barangnya gak ada kan gitu yang di sana ya. Dianggap oleh orang-orang kafir kan itu nanti bisa menyelamatkan kehidupan di sana ya. Maka ditanya endi sing jare kon duwe pangeran iso nuling awakmu endi kan wujude kan gitu ya. Sing kon sembah kamu tidak bisa, kamu tidak mau berpaling menyembah saya, menyembah Allah, tapi katanya itu bisa menolong kamu di akhirat. Takut-takut teman-teman pegot putus-putus bain antara sira apa waslukum kumpulan sira tasat-tata kese bisa-bisa jam kumpulan sira wabi qiraatin bin nasbihadan pada lakot-takot to'a bainakum, ada yang baca lakot-takot to'a bainukum. Kalau bainakum diperkirakan failnya ini ya, subjeknya waslukum. Kalau bainukum ya itu yang jadi fa'il ya. Ini kan kira asapia kan gitu. Dzarfun tadi dzarf ya iku dzarf wa waslukum sinebung sira bainan. Tadi antara apa ya? Orang kafir dengan yang disembah ini tidak ada hubungan pisah. Di sana kan sendiri-sendiri sudah tadi nafsi-nafsi sendiri-sendiri ya. Terus gak iso kan hubungan. Yang dikatakan di sana sudah mantap itu membawa kebahagiaan di akhirat, akan menolong setelah di sana gak ada pisahnya. Wadolalan hilang, dah apa hilang? Angsa pembahasan kuno kita cumuna nyono sapa fitunya min sufa sa syafaati yang oleh nyafati asnam. Sana tidak ada hilang, ya di sana tinggal meratapi nasibnya ingin kembalikan ke dan itu sudah tidak ada atau tidak diterima. Sampai di sini penjelasan saya, barangkali ada sedikit kekurangan, saya menerima masukan agar ke depan kajian semakin baik. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi zidni ilma warzuqni fama rabbi surah li sadri wa yasiri amri wa hlul uqdatam min lisani yaqulu qawli. Akhir kalam wabillahi taufiq hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.